Hey guys, welcome back to my channel. Hari ini kita bakal ngobrol a bit about oh my gosh, ew. Hey guys, welcome back to my channel. DM aku itu penuh banget sama pertanyaan-pertanyaan about Australia and about kuliah aku dan kenapa aku bisa lulus muda banget. Tadi aku udah nanyain kalau seandainya kalian punya pertanyaan tentang Australia atau kuliah, drop the questions biar aku langsung jawab semuanya di YouTube video ini. Jujur tapi ini pertanyaannya banyak banget, jadi aku nggak tahu kalau seandainya aku bisa ngejawab semuanya nih. Aku kasih lihat ya. Ready? Can you see? Oh my. Okay, in case kalian baru di channel aku, hi, my name is Stephanie Dish and I am anak rantau. Aku anak rantau di Australia. Aku lebih tepatnya di Melbourne. By the way guys, aku minta maaf dulu, aku harus ganti baju. Hari ini Melbourne panas banget. Aku pakai baju yang lumayan gembel. Tadi kayak oke, aku pakai jaket aja. Tapi kenyataannya sekarang aku udah lumayan keringetan. Karena panas banget, jadi aku harus ganti baju dulu, oke? Bentar. Oke, kita lanjut guys. By the way, don't mind the background. Kemarin itu aku dan Anas baru ngambil barang-barangnya Anas yang sisa di tempat temanku. Jadi kita baru mindahin barang Anas. Ini pindahan kedua gitu istilahnya. Question number 1. Seru gak sih kuliah di sana? Seru banget. Melbourne has been the experience of my life. Ini udah aku apain ya? Gimana biar aku bisa tandain? Aduh, ini agak melenceng dikit, tapi penasaran banget biaya hidup di sana mahal kah? Aku bakal bikin video terpisah yang bakal ngejawabin biaya hidup di Australia itu berapa komplitnya. Lebih deket sama orang Indo atau lebih deket sama orang-orang sana pas kuliah? Aku banyak banget teman-teman yang internasional dan orang-orang Aussie juga. Tapi emang dari pertama my clique, teman seperjuangan itu semuanya orang Indo. I don't know, it's just my morals to keep my friends close. Ngalamin culture shock gak Ci pas awal-awal kuliah? Banget, gila guys. Oke. Pertama, aku tuh anak Jakarta. Jadi di sini mall tutup jam 6 sore, itu aneh banget menurutku. Orang-orang kesini piknik, mau hangout kemana? Ke pantai. Mau hangout lagi ngapain? Jogging. Itu culture shock banget buat aku karena aku anak Jakarta ya kan. Dan kita hangout di mall. Itu tutup jam 6 sore. Aku kayak ternyata I fell in love with Melbourne. Ternyata lifestyle ini indah banget. Itu waktu itu aku adaptasinya lumayan cepat. Yang sebulan juga udah adaptasi. Banyak banget culture shock. Rasanya gimana when you first masuk kuliah? It was unbelievable. Pertama masuk kuliah, aku waktu itu 16 tahun. Kalau seandainya kalian sadar, teman-teman aku banyak kan jauh lebih tua dari aku. Bukan jauh, maksudnya sorry guys. Teman-teman aku tuh banyak yang lebih tua dari aku. For me, it was a crazy experience. Gak tau, aku merasa waktu itu aku masih belum punya pengalaman hidup, masih polos, langsung tinggal sendiri. Itu tuh lumayan gila banget. Gila in the most amazing way possible. Do you prefer living in the central or the suburbs? Ngambil major apa? Waktu itu aku ngambil commerce degree and I majored in marketing. Pernah ngerasa capek kuliah gak? Kalau pernah, how do you handle that? Of course, setiap pelajar tuh menurut aku pasti pernah ngerasain yang namanya capek kuliah. Menurut aku, it's okay to take rest. Gak salah untuk beristirahat. Take your time to relax. It's okay, tapi ada bedanya sama males. Seandainya emang kalian cuma merasa kayak gue mager banget kerjain tugas, that's not a reason for you to rest. Kak Steph kan sekarang kerja di Australia, berarti udah gak pakai visa student lagi atau gimana? Aku udah bukan student visa, aku sekarang temporary visa. Itu berlaku 2 tahun setelah aku selesai pelajaran aku. Does your part-time affect your studies if you do part-time in uni, during uni? No, it didn't affect my studies. Tapi kalau misalnya kayak exam period gitu, aku biasanya minta sama bos aku, boleh nggak aku minta off dulu sekitar semingguan gitu. Ketemu banyak bule gans gak di sana? Tipe aku bukan bule, gengs. Enggak kok, temen-temenku ganteng-ganteng kok. Kenapa kok pilih Melbourne? Sebenarnya aku nggak milih Melbourne guys, itu emang jalan Tuhan lah. Malah dulu anehnya itu aku benci banget sama Melbourne. Sebelum kesini aku benci banget sama Melbourne karena itu julukannya kota pelajar dan aku jujur aja aku nggak gitu suka belajar. Tapi somehow Tuhan membuka jalan, aku somehow just fell in love with Melbourne. I found a uni, aku lagi research waktu itu. Aku kayak, oh, Deakin University, this sounds interesting. Di mana ya? Di Melbourne. Here we are. Kakak lahirnya di mana, besar di mana, dan orang tua tinggal di mana?
Lah, ini bukan tentang kuliah, gengs. Tapi yaudah, aku jawab aja. Aku lahir di Malaysia, aku besar di Indonesia, dan orang tua aku tinggal di Jakarta. How to deal with your homesick, Ci? Since gua juga sekolah di luar dan jauh dari ortu. Itu normal banget untuk dialamin. Kosannya baru keluar negeri, tapi menurut aku kosannya kelamaan, itu namanya nggak move on. Beda cerita. Gimana caranya kalian bisa atasin itu? Kalian ngelihat di mana kalian berada sekarang. Aku ada di Melbourne. Karena aku homesick, aku nggak mau ngelihat keindahan Melbourne. Padahal di sini tuh banyak banget yang bisa dilihat, banyak keindahan yang aku belum alamin. Just be open to the adventures that will happen where you are. Tapi ya, call your parents, call your family, stay close to them. Kenapa bisa lulus cepet? Apa karena kakak kepinteran? Bagi-bagi dong. Cici, aku mau nanya nih, gimana Cici kok bisa umur 19 udah kuliah? Jadi gini, dulu aku sekolah international school, dan di sekolah aku itu ada program yang namanya IGCSE. Nah, IGCSE itu it's an international examination yang ngebolehin kalian untuk selesai kelas 10 dan langsung lanjut ke foundation. Ada beberapa university di luar negeri yang nerima enrollment by IGCSE, jadi kan biasanya kita perlu nilai kelas 12 ya. Dan waktu itu kebetulan IGCSE aku lumayan bagus, jadi kelas 10 aku selesai, terus langsung masuk foundation and diploma. Sebenarnya guys, aku minta maaf banget, aku salah ngomong. Di video ini kosannya aku bilang aku umur 19 lulus, itu berarti aku umur 20 lulus. Iya, aku barusan lupa banget soalnya. Emang anaknya kadang suka pelupa kayak gitu ya. Kosannya aku bilang umur 18 artinya 19, kalau 19 artinya 20. Oke semuanya. Ayo kita lanjut videonya. Ini belum pernah aku omongin sih online, tapi ini by the way, ini alasan yang sangat-sangat memalukan. Waktu itu aku nggak lulus umur 18 karena gigi aku waktu itu infeksi. Dan di sini biaya dokter gigi itu mahal banget. Waktu itu karena infeksi dan aku udah nggak tahan banget, memer banget sampai ini aku bengkak, satu mulut bengkak gara-gara satu gigi itu. Bolongnya itu kena syaraf dan itu tuh harus langsung di-treat, harus langsung di-operate on gitu. Aku langsung kayak, "Mam, ini gimana, gigi gue bengkak gitu." Sesakit itu sampai aku nggak bisa ngomong. Jadi itu parah banget dan aku waktu itu langsung, you know what, gue balik ke Indonesia. Gue nggak bisa. Terus karena itu aku defer 1 semester, bolos 1 semester untuk operasi gigi. Dan akhirnya aku lulus umur 19 tahun. Waktu awal-awal ke Melbourne, bingung gak sih naik transportnya? Pertama-tama lumayan. Transport di Melbourne itu sama sekali nggak susah untuk dipelajarin. Ada aplikasinya juga, nggak susah sama sekali. Hai kak, pengalaman kuliah kakak yang paling seru apa? Nggak bisa. Ini nggak bisa di... Kebanyakan, so many moments yang seru banget. Menurut aku the whole kuliah is seru. Aduh, so many adventures. Aku gak bisa jelasin. Yang tak terlupakan, gak bisa, semuanya di Australia mahal-mahal gak sih barangnya? Mahal-mahal banget lah guys, gila. Aduh. Tapi surprisingly, makanan itu sebenarnya bisa murah di sini. Kalau seandainya kalian bisa mengatur uang kalian dengan baik, ya tapi biaya yang lain aja yang agak wow. Di sana ada kayak komunitas gereja gitu gak, Ci? Of course. Penting banget kalau seandainya kita menjalani kuliah di luar negeri. Cita, kalau mau kuliah di sana apa aja yang harus disiapin? Makasih Ci. Speaking from my experience, waktu itu aku lumayan rempong pas pertama kesini. Aku kayak, oh my god, what if gak ada Indomie? What if gak ada kecap? What if gak... Aku nggak bakal bilang apa aja yang perlu disiapin. Aku bakal ngasih tahu apa aja yang nggak perlu disiapin. Kalian harus tahu di sini tuh jual barang Indo juga, dan jangan kayak aku waktu itu bawa botol kecap 2 biji apa 3 biji gitu gede-gede, ngeberatin koper aku. Waktu itu aku kan nggak tahu di sini jual barang Indo. Terus aku juga mikir kalau seandainya beli di sini juga nanti mahal banget dong. Tapi sebenarnya nggak jauh-jauh banget guys. Maksudnya Indomie paling di sini 60 cents, which is 6.000. Sebenarnya nggak jauh, ya lebih mahal sedikit, tapi apalah itu dibanding bayar bagasi. Jadi pack what is essential. How did you find which college to go to? Of course, a lot of research. Itu aku tuh sebenarnya udah sempet in love sama beberapa kuliah, tapi somehow Deakin just got my eye. Deakin itu mereka bener-bener promosiin, mereka selalu nekenin kalau seandainya their students saat mereka keluar university, they will be ready for the real world. Pelajar yang ada di Deakin itu, mereka diajar untuk siap ke dunia luar gitu. Jadi nggak cuma teori doang. Waktu kuliah tinggalnya di apartemen atau di mana? Pertama aku tinggal di International House, which is komplek untuk belajar internasional. Aku emang nggak ada pilihan, soalnya waktu itu aku masih 16 tahun dan aku perlu yang namanya guardian, jadi penjaga. Di komplek itu mereka ada jasa penjaga, jadi aku juga bayar orang untuk menjadi guardian aku. Kalau nggak, aku nggak bisa di sini, belum umur legal gitu ya. Dan setelah 2 tahun, udah 18 tahun, baru aku pindah keluar dan aku pindah ke
kos-kosan gitu. Belajar bahasa Inggrisnya di mana dan berapa tahun? Dari kecil emang udah belajar Inggris, and I speak English with my family juga. Happy 3,000 subscribers, thank you guys so much. Ci, rekomen dong kuliah di sana, dan menurut Cici kondisi saat ini untuk pergi kuliah keluar tanggung nggak? Menurut aku untuk sekarang, kosannya lockdown belum selesai nih, jangan dulu. Sayang banget kalian udah ngeluarin uang sebanyak itu, nggak bisa kemana-mana dan di rumah doang, bayar rent tuh mahal loh. Dan kalau seandainya kalian kuliah online doang, kalian nggak dapet pengalaman kuliah on campusnya. Sayang aja sih menurut aku, that's just part of the whole Melbourne experience, the whole kuliah di luar negeri experience. Kalau seandainya kalian kuliahnya dari online, ya iya sih kuliah di luar negeri, tapi maksudnya rekomen kuliah menurut aku tergantung kalian mau ngambil apa. If you wanna take science, Melbourne University. Kalau seandainya kalian mau architecture, itu RMIT is the best katanya. Kan kalau seandainya kalian mau culinary, itu beda lagi tuh William English. Tergantung sebenarnya kalian maunya pelajaran apa. Di kuliah ada pelajaran mengenai Indonesia, ada banget. Aku ada teman-teman yang orang Indonesia juga di sini. Banyak dari mereka ngambil pelajaran Indonesia karena itu gampang dilulusin. Jadi per pelajaran itu dapat 1 kredit dan kita perlu kredit sekitar 20-an lebih untuk lulus. Dan waktu itu pelajaran Indonesia itu dapat 2 kredit. Tapi waktu itu aku nggak ngambil, walaupun sebenarnya gampang untuk lulus. Kalau seandainya aku ngambil itu, waktu itu aku nggak belajar apa-apa. Jadi menurut aku sia-sia. Kakak ambil jurusan apa? Marketing. Ci, kasih saran untuk anak muda yang mau belajar bahasa Inggris supaya cepat lancar. Kalian bergaul sama orang-orang yang bisa bahasa Inggris juga, selalu ngomong pakai bahasa Inggris sama mereka. Aku grow up with Disney Channel, so emang aku menyerap Inggris aku dari situ. Tahu-tahu pas udah gede aku bisa Inggris aja, aku bingung juga gimana, I don't know how. But yeah, watch more English movies, pasang subtitlenya. Kalau telat kuliah hukumannya apa? Ya nggak lulus guys. Kalian nggak dapet pelajaran yang diajarin hari itu, kalian nggak ngerti apa yang dosennya bilang, ketinggalan pelajarannya, ketinggalan materi. Ya gimana pun kalau seandainya kita udah kuliah, ya kita udah dianggap dewasa. Sebagai orang dewasa kita tahu sendiri apa prioritas kita, apa yang enggak. Jadi kalau seandainya kita emang nggak mau masuk kelas, ya nggak apa-apa. Tapi kalian tanggung sendiri, nggak ada hukuman-hukuman apa-apa. Tapi ya emang rugi di elunya gitu. Lu nggak perlu dipaksa lagi sebagai orang dewasa ya kan. Thank you guys so much for watching this video. Makasih banget untuk 3,000 subscribers. You guys are crazy. Thank you guys so much for watching. Subscribe, like, and comment di bawah ini. Share this video juga. See you guys next week.